Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan di mana Yesus sudah bangkit dan Dia sudah menang untuk kita semua. Bagi jemaat yang ada di rumah, kita tetap fokus pada ibadah pada pagi hari ini. Kita akan meninggikan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dipimpin oleh Ibu Rizka dan firman Allah akan disampaikan oleh Bapak Amin. Aku mendapatkan silakan. Puji Tuhan, Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Dan walaupun saudara ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, di situ ada kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ ada anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan sanggup untuk melawat dan menjangkau kehidupan kita. Saat ini mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya melalui roh dan kebenaran, maka di situ adalah ada kehadiran Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Biarlah nama-Mu Tuhan ditegakkan di antara kami Tuhan. Engkau telah bangkit atas maut dan Engkau membangkitkan kami semua Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya dimanapun kami berada di situ ada hadirat Tuhan. Kami yakin, kami percaya dimanapun kami tinggal di situ ada kuasa Tuhan sanggup untuk menjawab. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. I
Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah rela mati bagi kami semua. Engkau Allah yang telah bangkit, bahkan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Sungguh hati kami penuh dengan sukacita, sebab pada saat ini kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji nama Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami semua, kami yang berada di sini maupun bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan, Engkau pilih semuanya, dan kami memperoleh satu harapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mulaikan acara ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat duduk. Haleluya. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Dan karena kebangkitannya, karena kemenangan yang diberikan, oleh karena itu kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia bangkit atas kita, sebab Dia mengalahkan maut. Kita memiliki kemenangan sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorak bagi umat Tuhan. Bersama kasih
firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan adalah jaminan bagi kita untuk menjalani kemenangan yang telah Tuhan berikan atas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang memberikan sukacita bagi kami. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah masa yang susah sekalipun Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau berikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Karena salib-Mu Ada sukacita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Paskah bagi kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Dan mari yang di rumah silakan ambil Alkitab saudara masing-masing ya. Kecuali punya handphone dua, boleh bisa pakai handphone. Kalau enggak, satunya pakai laptop, harus pakai Alkitab. Haleluya. Oke, pada siang hari pagi hari ini ya, pembacaan firman Tuhan akan ada di Lukas 24 pasalnya ke-13 sampai habis. Nah, di kisah ini adalah kisah di mana setelah kebangkitan daripada Yesus. Hari Jumat kemarin, hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib. Dan setelah 3 hari dia bangkit. Nah, ini adalah kisah setelah kebangkitan dia. Ya, ini adalah kisah 3 hari setelah kematian dia dan dia bangkit dari kematian. Apa yang terjadi dalam kisah sebelum kita baca firman Tuhan, saya akan berikan sedikit latar belakangnya ya. Apa yang terjadi dalam kisah ini adalah
setelah kematian Yesus, murid-murid Yesus kehilangan arah. Murid-murid Yesus itu dalam masa chaos, masa kekacauan. Mereka nggak tahu mereka mau ngapain. Mereka bingung kemana mereka harus pergi. Mereka bingung setelah ini apa, langkah selanjutnya apa. Dan ada beberapa dari mereka yang sudah kembali bekerja, kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Yang nelayan kembali kepada menjadi nelayan. Mereka yang pekerja bangunan, dari para pekerja bangunan, semua kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Kenapa? Karena selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus, mereka hanya memiliki satu harapan. Nah, ini firman saya tadi malam juga di pemuda. Ada satu harapan yang mereka miliki, tetapi harapan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau. Mari kita baca firman ini. Lukas 24 dan 13 berkata seperti itu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka orang. Ayat 14. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dari depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepadalah dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, kalau lewat 3 hari semuanya itu terjadi. Sampai di sini dulu, saudara-saudara. Kita di sini bisa lihat mereka punya harapan kepada Yesus, bukan? Benar? Mereka punya harapan kepada Yesus. Ayat yang ke-21 dikatakan begini, kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus yang datang membebaskan bangsa Israel. Itu harapan mereka. Mereka berharap Yesus adalah Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Itu harapan murid-murid ini. Murid-murid yang 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, yang dimuridkan dengan Yesus. Mereka memiliki harapan Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Tapi kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka berkata kayak, ya, tapi sekarang gak kelihatan pembebasan itu. Yesus yang kita harapkan untuk membebaskan kita itu mati sekarang. Mati di atas kayu salib, dihukum oleh siapa? Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari sekarang ya, dihukum oleh pendeta-pendetanya kita, dihukum oleh pemimpin-pemimpin agamanya kita. Wow. Mereka punya harapan Yesus membebas Israel. Tapi saat Yesus mati di atas kayu salib, harapan mereka hilang. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar Yesus itu Mesias yang mereka harapkan? Benar? Wah, kok gak dijawab ini berbahaya nih. Atau semua di rumah kali ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu benar Mesias yang mereka harapkan? Apakah Yesus itu benar orang yang menyelamatkan bangsa Israel seperti yang mereka harapkan? Saya katakan benar. Yesus adalah orang yang benar yang mereka harapkan, tetapi mereka berpikir hal yang lainnya. Nah, ini yang saya mau bahas pada pagi hari ini, saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen juga sudah berapa lama kita mengikuti Yesus. Dan ini adalah salah satu momen penting sebagai orang Kristen, adalah Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia, menebus dosa saya dan saudara-saudara. Dan ini adalah di mana yang kita katakan bahwa kemenangan sebagai orang Kristen, kemenangan sebagai pengikut Yesus, ada harapan baru setelah hari ini.
Tetapi harapan seperti apa yang kita punya? Apakah sinkron dengan Yesus punya atau enggak? Nah, kenapa mereka bisa berkata, kami berharap bahwa Dia akan membebaskan kami, tetapi kenyataannya sekarang Dia meninggal, Dia mati. Tetapi setelah kita tahu sekarang 2000 tahun setelahnya, kita tahu bahwa memang benar Yesus membebaskan orang Israel, tapi caranya berbeda. Nah, ini sekarang kita akan bahas sejarah sedikit ya. Saya akan bahas beberapa menit tentang sejarah. Apa yang orang Israel atau yang muridnya maksudkan dengan dibebaskan? Kalau kita melihat perjanjian lama, nah ini makanya penting kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu ya, jangan lompat-lompat ya. Lompat-lompat akhirnya kita kelewatan story-nya, kelewatan kisahnya. Kalau kita baca perjanjian lama, dari kejatuhan Adam dan Hawa, apa yang terjadi di sana? Allah membuang Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, benar? Mereka harus mengusahakan nama. Terjadi Kain dan Abel. Ada pembunuhan antara kakak dan beradik. Ada chaos waktu itu di dunia sampai kepada Nuh. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan semua umat manusia kecuali keluarga Nuh. Tapi apa janji Tuhan kepada Nuh saat itu? Tuhan berkata, aku akan memulihkan orang-orang yang ada. Aku akan menebus orang-orang yang ada. Itu janji Tuhan kepada Nuh. Berjalan waktu, ternyata chaos terjadi lagi. Kehancuran di mana-mana, Sodom dan Gomora terjadi. Dan Tuhan mulai memilih Abraham dari keturunan Nuh. Abraham dibawa untuk apa janji Tuhan kepada Abraham? Untuk menjadi satu bangsa yang besar. Singkat cerita, Tuhan kembali menjanjikan harus ada korban bakaran supaya manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena keburukan dari manusia, karena kejahatan dari manusia, saat mereka mau menghadap hadirat Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Benar? Benar seperti itu? Benar? Mereka harus mengorbankan darah daripada domba. Itu menggantikan dosa yang mereka bawa sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah itu, singkat cerita lagi, saat mereka ke Mesir dan mereka kembali ke tanah Kanaan, dan sampai di kitab Maleakhi, saat ada jeda di situ di mana Tuhan tidak pernah berbicara lagi. Di situ mulai kerajaan demi kerajaan bertumbuh. Dan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menguasai bangsa Israel saat itu. Bahkan saat Israel dimasuk dalam pembuangan di tanah Babel, di situ mereka kembali berteriak, Tuhan bebaskan kami. Tapi di pikiran mereka, bebaskan kami dari perbudakan ini, bebaskan kami dari sesuatu ini. Dan mereka dibawa kembali kepada Yerusalem. Mereka kembali mendirikan bait suci. Dan saat Yesus hadir, bangsa Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Benar? Benar? Bangsa Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, di pikiran daripada bangsa Israel saat itu, saat mereka berteriak, Tuhan mana Mesias, mana penyelamat itu, di pikiran mereka adalah seorang penyelamat yang akan datang, yang ototnya berotot keren, yang pakai pedang, mengalahkan semua bangsa, mengalahkan semua pemerintah Romawi, dan mereka bebas. Itu di pikiran mereka. Kenapa sampai ada pikiran kayak gitu? Nah, kita kembali ke zaman imam-imam. Kita kembali kepada zaman nabi-nabi. Di mana saat bangsa Israel kejepit, mereka berteriak, Tuhan tolong kami. Dan maka di situ tumbuhlah salah satu orang imam atau salah satu raja yang berjuang untuk bangsa Israel, yang berani membebaskan mereka dari segala kesulitan mereka. Jadi mereka berpikir hal yang sama. Saat mereka ditekan oleh bangsa Romawi di zamannya Yesus, mereka berpikir, oke, Mesias yang Tuhan janjikan dari zaman dahulu kala itu, dia akan datang dan dia akan berdiri sebagai pahlawan, mungkin Avenger kalau sekarang ya, Captain America gitu. Dia akan berdiri, oke, akan berlawan orang-orang Romawi dan akhirnya orang Romawi kalah.
Itu yang ada di bangsa pikiran mereka, murid-murid Yesus saat itu. Mereka benar ada harapan, tapi harapan mereka meleset, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengerti sampai sini saudara? Mereka punya harapan, tapi harapan mereka meleset dari apa yang Tuhan mau. Mari kita sekarang bisa menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Benar? Kita sekarang menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Kita menikmati penebusan dosa daripada Tuhan sekarang. Pertanyaan yang harus kita tanyakan sekarang, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Apa kita sudah menaruh harapan yang benar sesuai apa yang Tuhan mau? Atau harapan yang kita taruh meleset seperti apa yang murid-murid Yesus lakukan ini? Salah satu contoh harapan-harapan yang salah adalah keinginan-keinginan pribadi kita, keinginan-keinginan daging kita yang salah. Jujur, waktu saya SMA, saya lulus SMA, saya orang dari kampung, dari Luwu. Kalau Om tahu tuh, dengan tante tahu itu kecilnya seperti apa ya. Kalau dibanding dengan Bali, aduh nggak ada apa-apanya. Luwu itu kecil. Internet aja di sana masuk nanti udah, saya nggak tahu ya, tahun 2008 apa 9 baru masuk internet di sana. Atau 2010 saya lupa. Pesawat proper yang benar-benar masuk di sana itu tahun 2008 aku ingat. Itu baru ada pesawat Boeing yang masuk. Kalau selama ini paling-paling isi 8 orang. Yang mau terbang dengan pohon kelapa itu sama tingginya ya. Itu di sana begitu. Di runway-nya aja kalau kita lagi, saya pernah naik pesawat di sana ya. Pesawat itu turun begini di runway, itu lomba dengan motor. Di samping ada motor, juga jalan begini cepat-cepat ada pesawat. Itu kejadian, itu kota kecil. Saya nggak kampung. Saya tahu Tuhan waktu itu. Saya sudah kenal Tuhan, saya sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan di hari Selasa kemarin, kita punya mesbah doa setiap hari di rumah. Hubungan saya dengan Tuhan dekat. Dan saya punya pengharapan untuk masa depan saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya percaya sama kamu. Kamu sudah bebaskan saya dimati di atas kayu salib. Sekarang saya mau tahu harapan masa depan saya di dalam tangan-Mu. Saya mau kuliah Tuhan. Nggak salah kan? Nggak salah. Saya taruh harapan saya tahu masa depan saya di dalam tangan-Mu. Saya mau kuliah di Malang waktu itu. Anak kampung kuliah di Malang keren dong. Apalagi ada laki-laki ya, pikirannya wah saya udah di Malang, terus nanti saya pulang gitu ya, pas apa nih liburan semester saya pulang, keren cewek-cewek bisa datang gitu ya. Karena kuliah di luar, kalian kuliah di kota gitu, keren jadinya gitu. Hati-hati yang kuliah di Bali ya, jangan sampai gitu ya. Keren jadinya karena kuliah di luar kota, di Malang, di Jawa gitu kan. Itu ada di pikiran saya mau kuliah di Jawa, saya mau kuliah di Jawa. Apapun itu yang penting saya harus keluar dari Luwu, saya kuliah di Jawa. Singkat cerita, semua formulir sudah dikirim, tinggal saya isi dan tinggal berangkat. Tapi saya nggak mau berangkat, saya nggak tahu kenapa. Hati saya nggak sejahtera untuk isi itu, saya nggak senang. Papa saya sampai wanti-wanti begini, pokoknya papa nggak mau tahu kamu siap dengan tidak siap. Hari Sabtu nanti ada baju di dalam tas dengan tidak, papa antar kamu ke bandara, kamu harus pergi. Karena deadline-nya udah sangat-sangat singkat waktu itu. Saya masih nggak sejahtera. Dalam 1 minggu itu saya mulai berdoa. Saya tanya, Tuhan, kenapa saya tidak sejahtera? Semua sudah ada, formulir sudah ada, tinggal diisi, kirim balik, semua keuangan sudah ada, saya tinggal berangkat. Dan ini mimpi saya, karena saya mau kuliah di luar, tapi tujuan saya ya itu supaya keren gitu ya. Pas pulang gue keren anak kota. Dan tiba-tiba Tuhan jawab doa saya, karena saya bertanya, Tuhan apa, kenapa? Dan dia jawab doa saya melalui beberapa hamba Tuhan yang saya nggak kenal, keluarga kami nggak kenal. Tiba-tiba muncul di rumah dan ngomong begini, ada pesannya Tuhan buat anak kamu. Apa? Bahwa dia harus bersekolah bersama dengan Tuhan. Saya bilang, apa ini pendeta? Wah nggak mau jadi pendeta. Gue bilang pertama dia bilang gini, pendeta, aduh, hidup dari perpuluhan gimana ya? Gue bilang, bukanlah. Berdoa, 2 hari kemudian Tuhan kirim pendeta yang lain yang memang benar-benar kita nggak tahu ya. Oh pendeta itu nggak tahu kita nggak tahu siapa dia. Ngomong hal yang sama. Saya ngomong gini, wah Tuhan, ini nggak lucu. Dan saya mulai berdoa, saya bilang, oke Tuhan, kalau papa saya bilang oke, berarti ketunda. Kalau enggak, berarti harus jalan. Nah papa saya ini kalau A, B, D, dia nggak mau dirubah.
Waktu kan papa saya itu kerjanya di luar kota ya, lebih di desa lagi daripada kita. Jadi dia datang cuma Sabtu Minggu, Senin dia balik. Dia datang hari Sabtu, sudah berangkat. Akhirnya kita ngomong, kita bilang, tidak Pak, kayaknya saya belum berangkat karena Tuhan ada minta untuk sekolah dengan dia. Dia diam dan dia katakan, oke, boleh. Saya kaget. Wah, kok boleh nih? Singkat cerita, 2 tahun kemudian akhirnya saya benar-benar pergi. Dan Tuhan tahu satu tempat yang lebih spesial daripada Jawa, yaitu ke Singapura, saudara. Saya bukan mau banggakan Singapura, tapi saya mau ceritakan di sini. Kalau kita melihat kisah daripada apa yang saya alami di sini, di pertama, saya tahu saya sudah ditebus. Di pertama, saya tahu harapan saya harus saya taruh ke Tuhan. Tapi saya masih pakai pemikirannya saya. Saya percaya bahwa saya punya masa depan di dalam Tuhan. Saya percaya saya akan kuliah bersama dengan Tuhan, tapi itu di Jawa. Tetapi rencana Tuhan itu lain, bukan di Jawa. Tapi Tuhan mau saya perginya ke Singapura. Sudah bisa lihat perbedaan di sini ya. Jadi jangan sampai kita taruh harapan kita di tempat yang salah. Ada amin? Ada amin? Taruhlah harapan kita di dalam kebenaran apa yang Tuhan mau, sesuai dengan jalannya Tuhan. Ada orang yang berhikmat berkata seperti ini, orang yang paling miskin di dunia bukan orang yang gak punya rumah. Orang yang paling menderita di rumah bukan orang yang gak punya uang dan gak punya makanan. Tapi orang yang paling menderita dan miskin di dunia adalah orang yang tidak punya harapan. Karena mereka nggak tahu hidup mereka untuk apa. Mereka nggak tahu hidup mereka itu untuk apa. Mereka nggak tahu mereka melakukan itu untuk apa. Tapi mari kita yang hari ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan, kita merayakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan kita. Tapi sekarang ke depannya kita belajar taruh harapan kita sesuai dengan rencananya Tuhan. Ada amin? Amin. Jangan sampai kayak murid-murid ini, harapan mereka benar, Yesus yang menembus mereka, tapi dengan cara yang salah, sehingga saat tidak terjadi sesuai dengan mereka, mereka kecewa. Mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka bingung, mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama. Kenapa banyak orang Kristen yang bingung dengan kehidupan mereka? Karena mereka nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ada amin? Makanya yang saya bilang hari Selasa kemarin, mesbah doa keluarga itu sangat penting. Bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting. Melekat dengan Tuhan sangat penting. Ayat ke-25 saya akan cepat saja yang penutupnya. Ayat 25 di sini katakan apa? Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaan? Wow, Yesus sampai ngomong ke murid-muridnya, memang dasar betapa bodohnya kalian ini gak mengerti. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari ya, 3,5 tahun kita berjalan sama-sama, kamu masih gak ngerti siapa saya. Kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu hatiku, kamu gak tahu rencanaku. Jangan sampai nanti saudara-saudara, bisa mungkin hari ini, bisa mungkin besok, mungkin bisa minggu depan, atau mungkin bisa setelah keluar dari ini, atau mungkin saat ini juga Yesus berjumpa pribadi dengan engkau. Tapi karena engkau gak kenal dia, makanya kau lewatkan. Hati-hati saudara. Perjalanan Yesus ke atas bukit Golgota ada kisah-kisah menarik di dalamnya. Yang pertama, saat dia pikul kayu salibnya, dia udah gak mampu. Ada yang tahu siapa yang bantu dia? Kita cuma tahu Simon dari Kirene, benar? Tapi pernah gak kita baca kehidupan Simon dari Kirene setelah kejadian ini? Simon dari Kirene datang ke Yerusalem itu cuma buat jalan-jalan. Dia bukan orang percaya dengan Yesus. Dia cuma orang yang jalan-jalan, kayak kita begini datang ke Bali, kita jalan-jalan gitu ya.
Tapi saat dia jalan-jalan, saat dia bertamasya, dia berjumpa pribadi dengan Yesus. Luar biasa, bukan? Dan dia ambil kesempatan itu untuk percaya kepada Yesus. Dan kisah-kisahnya itu ada ditulis di dalam kitab-kitab di Markus dan sebagainya. Bahkan Paulus sempat menyinggung tentang kehidupan Simon dari Kirene ini. Bahkan Paulus sempat menulis surat, dikatakan bahwa bagi orang-orang yang mendirikan jemaat di Kirene, dan dia disebut satu nama, dan itu adalah anak daripada Simon orang Kirene ini. Mereka secara keluarga akhirnya membawa Yesus ke Kirene. Tahu nggak Kirene di mana? Kira-kira saya coba melihat, kira-kira belajar itu ada di Afrika Utara. Berapa banyak Afrika Utara, di Yerusalem lumayan jauh. Dari Afrika ke Eropa lumayan jauh. Tapi dia tidak mengambil, dia tidak melewati kesempatan saat dia berjumpa pribadi dengan Yesus. Dan saat Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Apa dia disalib sendiri atau dengan orang lain? Dengan orang lain kan? Dan kita tahu dua orang ini adalah seorang penjahat. Tapi buat dua orang ini itu kesempatan mereka berjumpa pribadi dengan Yesus. Yang satu berkata, Tuhan ingatlah aku. Yang satu berkata, memang kamu orang berdosa. Di sini ada dua kronologi, dua kejadian yang kita bisa pelajari. Yesus datang itu tiba-tiba, benar? Bahkan pengangkatan itu akan tiba-tiba. Yesus datang kali kedua itu juga akan tiba-tiba. Dan bahkan saat hari-hari ini, saat hadirat Tuhan datang mengenai kita, itu juga tiba-tiba. Dia nggak permisi dulu, dia nggak permisi, Wawan, saya Yesus, boleh nggak saya tinggal sini? Enggak. Saat engkau berdoa, saat engkau mau memuji, saat engkau mau baca firman, bisa dengan tiba-tiba Yesus hadir di sini. Dan pertanyaannya, bisakah kita sadar saat dia ada dalam kita? Bisakah kita menyadari kehadiran dia dalam hidup kita? Jangan sampai seperti murid-murid ini dalam perjalanan mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Tapi mari kita menjadi seperti Simon dari Kirene. Kita mau menjadi orang yang di dalam kayu salib ini yang berkata, Tuhan bawa aku ke dalam kerajaan surga. Mari saudara, pada pagi hari ini kesempatan daripada Tuhan itu datang tiba-tiba. Dan jangan kita lewatkan kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada amin? Seperti saya katakan hari Selasa kemarin, zaman dahulu memang semua orang harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka hanya bisa datang ke Yerusalem bait Allah untuk beribadah. Tapi saat Yesus mati di kayu salib, tirai ruang Maha Kudus itu terbuka, terbelah menjadi dua. Dia berarti apa? Kapanpun, dimanapun, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada amin? Mari saudara-saudara, hari ini kemenangan ada di tangan kita. Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan sekarang apa yang akan kita lakukan ke depan? Di mana harapan kita taruh? Di mana fokus kita akan taruh? Dan mari mulai bangun mesbah doa supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penebusan yang luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, Tuhan, yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa bebas dari belenggu dosa, Tuhan. Kami benar-benar bisa menjadi orang yang bebas bersama dengan Engkau, orang yang merdeka, orang yang bangkit bersama dengan Engkau. Pada hari ini, Tuhan, ampuni kami, Bapa, kalau kami selama ini salah menaruh harapan kami dalam Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya berharap hal-hal yang jasmani daripada Engkau. Ampuni kami, Tuhan, kalau selama ini kami hanya berharap untuk memenuhi kebutuhan daging kami, Tuhan. Saya meminta ampun akan hal itu, Tuhan.
Tapi mulai hari ini kami mau berjalan dengan harapan yang benar, yang sesuai dengan kehendak kepada pribadi kami masing-masing. Kami mau berjumpa pribadi dengan Engkau. Kami mau menikmati waktu-waktu kami yang intim bersama dengan Engkau, sehingga kami semakin siap dan dekat kepada Engkau, Tuhan. Biarkan Roh Kudus tetap tinggal diam di dalam kami, menyertai kami, membuka pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarkan kami, Tuhan, siap untuk menghadapi segala situasi yang ada di depan kami, karena kami mengetahui rencana dan kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita bertanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah, dan saatnya kita memberikan persembahan anak Allah Yesus namanya. Persembahan hanya satu kali akan dijalankan. jika Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Amin.
murid-murid kehilangan fokus. Tuhan punya rencana dan tujuan yang luar biasa untuk kita semua. Murid-murid memang mengharapkan Mesias, tetapi mereka mengharapkan sesuatu yang lain dibalik kekuatan dan dahsyatan Tuhan. Mereka mengharapkan fasilitas, berkat, kesembuhan. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai Raja di atas muka bumi ini. Jadi mari kita jangan sampai hidup bumi ini hanya sementara. Amin. Di rumah gimana? Amin. Fatah, amin. Jadi jangan sampai kehilangan arah. Dan kita percaya bahwa hidup hanya sementara. Yang penting cukup makan, cukup pakai. Sekarang ini kita memang cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Biasa makan telur satu, sekarang satu telur dibagi 3. Haleluya. Dan mari kita tetap semangat. Rasa ini ibadah terus, saudara. Tapi biasa kalau ibadah online, kami suka ibadah di sini agak lebih lama. Tapi paling di rumah itu, waduh, terlalu lama. Rasa lama sekali kalau di rumah, apalagi dalam waktu 1 jam. Jadi mari, kesimpulannya jangan kehilangan fokus. Dan di tengah masalah, perhatikan Yesus ada. Ketika dua orang tadi, Kleopas dan temannya, kemungkinan mereka suami istri, sementara bercakap-cakap itu tiba-tiba Tuhan ada. Jadi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegalauan kita, Tuhan ada bersama kita. Dan dia dengar jeritan hati. Tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan lihat, aduh, gak bisa kerja, gak bisa makan. Sudah lihat kepada Tuhan saja. Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Amin. Yang di rumah, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini kali pertama kita musik lengkap. Terima kasih untuk tim musik yang sudah hadir. Walaupun kita hanya sekitar 15-an orang. Di sini kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan sebagai pengumuman bahwa minggu berjalan ini tetap seperti biasa. Dan juga minggu depan akan seperti ini lagi. Dan nanti akan diinfokan di dalam grup yang telah kita buat bersama. Jadi kelompok sel ada, ibadah doa ada, kelompok sel pemuda, remaja, dan kelompok sel dewasa tetap ada. Jadi semangat. Dan juga tetap ada doa puasa pada hari Jumat dan hari Sabtu. Ada ibadah pemuda lewat streaming online pakai Zoom, dan apapun yang digunakan mereka gunakan fasilitas ini yang bersama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Sebab dia hidup, kita bangkit berdiri bersama.
Ajar kami fokus pada rencana Tuhan untuk hidup ini. Ada banyak kali kami kehilangan fokus, sehingga ketika kami kehilangan fokus, harapan kami menjadi sia-sia. Biarlah kami memiliki fokus dan harapan hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah hidup bagi kami, dan Engkau sudah naik ke surga bagi kami, Engkau sudah siapkan tempat bagi kami. Hidup kami di muka bumi hanya sementara, hidup kami di muka bumi ini hanya seperti buah. Biarlah kami memiliki harapan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Kesulitan yang kami hadapi sekarang ini adalah kesulitan yang sementara. Kami rindu bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kami rindu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan benar firman-Mu di hati kami, tumbuhkan lebih jauh, menteraikan Tuhan, supaya kami boleh melihat. Terkadang mata kami tidak melihat Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terkadang mata kami hanya melihat kepada hal-hal lahiriah. Terkadang kami hanya melihat kepada pertolongan yang sementara. Tapi kami mau belajar untuk melihat kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih meneraikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh dikuatkan dan terus dikuatkan menghadapi masa-masa sulit ini. Kami tetap tabah, kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, tim musik, worship leader, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah sana yang sementara mengikuti acara ini, Tuhan mohon berkat-Mu untuk kami semua, mohon kekuatan baru untuk kami semua. Jika saat ini ada yang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan. Jika ada yang sakit apapun yang mereka derita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Yang susah kami berdoa di dalam nama Yesus, beri penghiburan kepada mereka. Sebab kami tahu kehidupan kami di muka bumi hanya sementara dan bersifat sementara. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya Maruf Amin dan kabinet-kabinet yang mendampingi dia, TNI, Polri. Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kami juga berdoa para tim medis, dokter-dokter, perawat-perawat yang bekerja dengan luar biasa di rumah-rumah sakit itu, tempat di pos-pos yang sudah ditentukan. Berikan kekuatan kepada mereka semua agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bali yang kami cintai. Kami kasihi pemerintah Bali, dari Bapak Gubernur dan bupati-bupati yang ada, lurah-lurah, desa-desa adat, dan secara khusus desa Jimbaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu untuk Bali, berkat-Mu untuk tempat di mana kami berada. Jaga, lindungi, peliharakan, amankan Bali untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada yang sakit Tuhan karena COVID ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah dan beri kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar nama Tuhan itu kemuliaan. Yang lain Kau proteksi semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah awan kemuliaan Tuhan menutupi kami semua sekarang yang aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang hadir, kami percaya juga kami Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan untuk terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup, persekutuan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, diberkatilah engkau waktu engkau keluar. Apapun yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih setia dan rahmat. Segala berkat Abraham, Ishak dan Israel jadi bagian dan milikmu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah pada hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berdoa.